Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, manusia adalah makhluk yang diberi akal atau pikiran. Yang dengan pikiran tadi manusia berkembang, memikirkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat lebih kepada pribadinya. Sehingga apakah itu ucapan, perbuatan, menjadikan suatu kebiasaan yang kemudian disebut dengan budaya. Dalam Kamus Besar Indonesia dijelaskan makna budaya yang pertama, budaya adalah akal, budi, pikiran hasil adat istiadat yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok manusia. Kalau kita cermati di Indonesia ada berbagai macam suku-suku. Mulai dari Aceh, kemudian Medan ya atau Padang, kemudian ada orang Sunda, orang Jawa dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai budaya yang berbeda-beda, baik dalam hal berpakaian atau mungkin cara memasak atau mungkin menggunakan alat perumahan dan sebagainya. Yang kalau kita cermati, mau tidak mau budaya itu akan berubah. Contoh di Jawa. Orang Jawa dulu dalam berpakaian menggunakan kebaya untuk yang putri. Yang putra atau yang laki-laki menggunakan sarung atau ikat dan lain sebagainya. Dan sekarang hampir tidak ada orang Jawa yang sehari-harinya menggunakan pakaian itu. Mereka sudah berubah menjadi atau menggunakan pakaian-pakaian yang kekinian. Yang laki-laki menggunakan celana panjang dan kemeja. Sedangkan yang putri menggunakan rok atau mungkin pakaian panjang dan lain sebagainya. Dalam berbagai macam alat-alat rumah tangga juga begitu. Pada zaman dulu ibu-ibu itu kalau memasak pakai yang namanya keren. Sekarang pakai kompor gas dan lain sebagainya. Jadi yang namanya budaya itu suatu saat akan berubah. Kemudian orang-orang yang kekinian akan merubah adat-adat budaya yang dulu menjadi adat-adat yang kekinian. Sehingga hal yang wajar namanya adalah berevolusi atau berubah mencapai suatu derajat yang lebih menyenangkan dan lebih memudahkan. Demikian juga orang Jawa dulu dalam hal bertirakat mendekat kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam cara. Ada yang mereka berpuasa namanya puasa putih atau mutih atau ngerawat atau yang lainnya yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada yang menciptakan dunia itu Allah Ta'ala. Lah ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka disebarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk masuk di negeri kita. Masuk pada wilayah-wilayah kita, masuk ke Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan dan pulau-pulau yang lainnya. Kemudian Islam mengajarkan kepada kita suatu cara hidup yang dilandasi pada firman Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Yang itu adalah zat yang lebih alim dan hakim dibanding dengan manusia. Zat yang lebih tahu mana yang lebih maslahat. Kemudian di dalam Al-Quran diberikan perintah dan larangan kepada manusia, baik itu yang berhubungan dengan ibadah ubudiyah maupun ibadah muamalah. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mencapai berbagai macam kemasyarakatan hidup dari dunia sampai besok di akhirat. Maka
Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara mimman nahu anhu. Yang namanya muhajir atau orang yang hijrah setelah fatwa Mekah adalah orang yang hijrah dari segala sesuatu yang dilarang kepada apa yang diperintahkan Allah. Apakah itu yang namanya pakaian, cara makan, atau cara ibadah? Maka mari Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, maka mana saja kebiasaan kita, budaya kita, yang itu ternyata melanggar pada Allah Ta'ala, harus kita hijrah, kita pindah kepada apa-apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan budaya kebiasaan yang sejalan dengan Islam, maka perlu kita pertahankan. Semoga dengan ini semuanya hidup kita akan semakin efektif, semakin tepat guna dan efisien, sehingga hidup kita bisa mencapai prestasi yang lebih baik dunia sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.